Ketemu lagi sama gue BG. Hari ini gue akan ngebahas fakta-fakta, 10 fakta tepatnya yang mungkin lo nggak pernah tahu. 10 fakta tentang Chelsea yang benar-benar mind blowing. Banyak diantaranya yang lo mungkin ngaku fans Chelsea tapi mungkin belum tentu tahu tentang fakta-fakta yang akan gue jabarkan berikut ini. Oke, langsung saja yang pertama. Chelsea satu-satunya klub di dalam sejarah Premier League yang bermain dengan kaos tim lawan, jersey tim lawan. 97 9 April ketika itu pelatih Chelsea Ruud Gullit, Chelsea tandang ke Coventry City. Saat itu Chelsea cuma bawa kostum home-nya Chelsea. Sementara di sisi Coventry saat itu kostum home-nya berwarna biru muda. Mungkin kalau sekarang mirip-mirip sama Manchester City ya warnanya, atau mungkin Lazio kalau langit biru gitu, biru langit. Ketika itu pertandingan mau kick off pertandingan itu sempat delay 15 menit karena wasit memberi dua pilihan ke Chelsea. Lo main pakai kaos away-nya Coventry atau enggak, ini pertandingan ini enggak bisa dimulai. Akhirnya waktu itu Ruud Gullit terpaksa harus menginstruksikan pemainnya memakai kostumnya Coventry yang waktu itu berwarna hitam merah kayak AC Milan gitu. Jadi Chelsea pakai kostumnya away-nya Coventry tetap pakai biru muda. Akhirnya Chelsea sempat unggul 1-0, akhirnya kalah 3-1 saat itu. Itu salah satu fakta menarik. Next. Fakta kedua. Fernando Torres. Mungkin nggak banyak yang nyangka Fernando Torres di Chelsea itu memang bisa dibilang nggak sesuai ekspektasi ketika dia direkrut dari Liverpool dengan predikat top skor Liga Inggris dan predator IPL saat itu. Tapi walaupun gitu Torres ini punya rekor yang sulit untuk dipecahkan. Jadi Torres ini satu-satunya pemain dalam satu musim bisa mencetak gol dalam 7 kompetisi yang berbeda. Bayangin aja, musim 2012-2013 Torres itu mencetak gol di Community Shield, Premier League, Champions League, FIFA Club World Cup, Capital One Cup, Europa League, FA Cup. Dan gua rasa rekor ini akan sulit untuk bisa disamai bahkan dipecahkan oleh pemain lain. Karena waktu itu Chelsea sendiri selain bekas juara champion sehingga dia harus ikut FIFA World Club Cup, juga waktu itu Chelsea main di champion karena peringkat 3 di penyisihan group stage akhirnya terlempar ke Europa League. Tapi lagi-lagi nih si Torres ngegolin lagi di Europa League. Total pokoknya di 7 kompetisi waktu itu dia ngegolin. Satu-satunya yang kompetisi yang dia ikuti tapi dia nggak ngegolin adalah Super Cup Eropa waktu itu. Cuman untuk saat ini dan ke depan gua rasa rekor Torres ini akan sulit dipecahkan oleh siapapun. Fakta ketiga. Siapa sangka waktu Chelsea pertama kali juara Liga Inggris tahun 55, musim berikutnya adalah untuk pertama kalinya Piala Champions waktu itu diputar di kompetisi Eropa. Dan Chelsea tentunya sebagai juara Liga Inggris saat itu berhak untuk mendapatkan spot di Liga Champions. Waktu itu namanya European Cup waktu itu di musim selanjutnya. Sayangnya waktu itu ketika Chelsea dapat jatah itu, FA saat itu menghalangi Chelsea. Ada beberapa keberatan dari pihak FA terhadap UEFA saat itu sehingga mengharuskan Chelsea mundur dari kompetisi. Kompetisi sendiri akhirnya Champions waktu itu dijuarai oleh Real Madrid, Piala Champions pertama mereka. Chelsea sendiri batal ikut. Cuman mungkin seandainya Chelsea ikut saat itu sejarah mungkin akan bisa berkata lain. Next. Fakta keempat. Chelsea adalah salah satu klub yang termasuk dalam elite club. Elite club yang gue maksud di sini adalah klub-klub yang sudah menjuarai Piala Champions, Piala Euro, dan juga Piala Winners. Cuman ada 4 klub yang bisa berhasil masuk ke dalam jajaran elite ini. Di antaranya adalah Ajax, kemudian Munchen, dan Chelsea, juga Juventus. Jadi hingga saat ini dan nggak akan mungkin pecah lagi rekornya karena Piala Winner sendiri udah nggak ada. Jadi Chelsea termasuk salah satu dari antara 4 klub yang pernah merasakan ketiga gelar bergengsi di Eropa yang tadi.
Next. Fakta kelima, Chelsea satu-satunya klub yang berhasil membuat Messi dalam 8 pertandingan tidak berhasil mencetak 1 gol pun. Jadi dalam perjalanan ketemu dengan Barcelona di Liga Champions, itu Chelsea dan Barca itu sering banget ketemu dulu. Jadi dari pertandingan ke-1, kedua, ketiga hingga pertandingan ke-8, bahkan itu di tahun 2012 sebelum pas di saat Chelsea juara champion, itu di semifinal Messi pernah dapat penalti, itu juga nggak berhasil. Waktu itu tendangannya nggak masuk. Jadi Messi itu baru berhasil mencetak gol ke gawang Chelsea itu di champion tahun 2018. Saat itu di Stamford Bridge, pertandingan berakhir 1-1, Willian unggul duluan 1-0 saat itu. Jadi di pertandingan ke-9 Messi baru bisa cetak gol melawan Chelsea. Jadi dalam sejarahnya belum ada satu klub manapun yang bisa menahan Messi dalam 8 pertandingan untuk tidak mencetak gol. Next. Fakta ke-6. Hingga saat ini dalam sejarah kompetisi Eropa baik Piala Winners, Piala Euro maupun Piala Champions, rekor agregat tertinggi yang pernah dipegang oleh sebuah klub ternyata ya kembali lagi Chelsea. Jadi Chelsea di tahun 71 itu agregat kemenangannya adalah 21-0. Waktu itu berhadapan dengan klub Luxembourg namanya UNKR Genk. Waktu itu Chelsea di leg pertama menang 13-0, leg kedua 8-0. Jadi gue rasa juga rekor ini sulit buat dipecahin. Setahu gue juga untuk Piala Champions itu yang pegang Benfica dengan agregat 18-0. Tapi untuk seluruh kompetisi Eropa, rekor Chelsea dengan agregat kemenangan 21-0 untuk babak knockout Piala Eropa ini nggak bakal bisa dipecahin. Mudah-mudahan 1 abad ke depan. Next. Fakta ke-7, Chelsea dan Arsenal itu join ya, dua-duanya sama. Jadi memegang rekor untuk klub pertama yang bermain menggunakan nomor punggung. Kejadiannya itu 25 Agustus 1928, saat itu Chelsea ketemu Swansea. Jadi kalau sekarang kenapa kita pakai nomor punggung di belakang? Jadi sebelum tahun itu belum ada yang pakai nomor punggung di belakang jersey. Jadi masih polos ya. Jadi Chelsea adalah klub pertama barengan dengan Arsenal juga saat itu. Next. Fakta ke-8. Hingga saat ini setelah mungkin lebih dari 100 tahun Liga Inggris, baik itu namanya Premier League ataupun apapun itu sebelumnya, rekor highest attendance yang pernah dipegang oleh salah satu klub di Liga Inggris itu kembali lagi Chelsea. Waktu itu Stamford Bridge itu masih standing semua. Jadi rekornya adalah tahun 1935 lawan Arsenal 12 Oktober. Saat itu penonton yang hadir di Stamford Bridge adalah 82.905 orang. Hingga saat ini rekornya belum pernah terpecahkan. Dan jangan kaget juga, dalam sebuah friendly melawan Dinamo Moskow pada tahun 13 November 1945. Friendly ya, ingat. Itu di Stamford Bridge yang hadir 100.000 penonton. Bayangin, friendly aja dulu Chelsea yang nonton bisa 100.000 orang. Saking banyaknya. Mungkin sekarang juga nggak mungkin lagi bisa terpecahkan karena kapasitas stadion sekarang kita tahu kemungkinan 50.000, 60.000, 70.000 itu udah cukup banyak. Next. 9. Chelsea juga memiliki rekor yang juga patut dibanggakan. Walaupun up and down, pernah degradasi, Chelsea nggak pernah sekalipun turun melebihi dari divisi Championship. Kalau dulu mungkin divisi 2, kalau kita anggap Premier League divisi 1, Championship divisi 2, Chelsea itu nggak pernah lagi berada di bawah dari divisi 2. Artinya ketika dia turun ke divisi 2, dia nggak pernah turun lagi hingga divisi 3. Artinya setiap dia ke divisi 2, dia akan naik lagi ke divisi 1.
Jadi nggak pernah di bawah dari divisi 2. Mungkin banyak klub-klub besar Liga Inggris lainnya, walaupun mereka sekarang mungkin mendominasi Liga Inggris juga, kita katakanlah Big Four, Big Six, Big Ten, banyak di antara mereka yang mungkin udah pernah degradasi hingga divisi 3, divisi 4. Tapi Chelsea enggak. Chelsea cuman pernah sampai divisi 2. Next. Chelsea satu-satunya klub dalam sejarah sepak bola yang pernah dilatih 3 orang player manager secara berturut-turut. Jadi tahun 93 Glenn Hoddle jadi pelatih Chelsea, itu dia player manager. Kemudian Glenn Hoddle dipecat, digantikan oleh Ruud Gullit saat itu 96, 95, 96. Itu juga Gullit adalah player manager di Chelsea. Setelah Gullit 2 musim atau 3 musim di Chelsea, dia dipecat lagi, digantikan oleh Gianluca Vialli. Gianluca Vialli juga adalah seorang player manager 98 sampai tahun 2000. Jadi dalam sejarah klub di dunia belum ada satu klub pun yang istilahnya dilatih oleh 3 orang player manager secara berurutan. Jadi Chelsea dari tahun 93 sampai tahun 2000 pelatihnya adalah player manager. Itu dia 10 fakta menarik tentang Chelsea yang mind blowing. Mungkin banyak di antara teman-teman yang belum tahu. Sebenarnya banyak fakta-fakta yang lain, tapi yang sengaja gua angkat kali ini yang benar-benar emang jarang terdengar, jarang diberitakan juga. Jadi ini memang unik-unik semua. Yang pasti kita akan terus membuat konten-konten seperti ini yang menarik, fakta-fakta unik seputar sepak bola, Premier League dan lain-lain. Jadi teman-teman, biar kita lebih semangat lagi berkreativitas, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya, masukannya. Kami tunggu sekali di Studio Bola ini. Jadi tunggu lagi konten-konten menarik selanjutnya di Studio Bola. BG out. Ciao.